Nah, di sini terakhir kemarin kita udah sampai ke mata kuliah. Jadi nge-start ini belum saya share karena kuotanya kemarin nggak cukup, jadi belum saya share. Ini kemarin kita udah buat relasi ke dalam tabel dosen dengan menggunakan namanya komponen combo, ya. Nah, ini kemarin kita udah sukses, kita udah berhasil melakukan grup data, ada create, update, sama delete untuk data. Oh sorry, ini belum berubah dan ini juga belum berubah ya. Nanti bisa kita edit lah. Intinya ini data mata kuliah ya, karena sistemnya copy paste kemarin ya. Kita rubah. Lalu yang kali ini kan kita bahas itu adalah untuk nilai. Nah, nilai ya. Mungkin di sini ada yang kita tambahin nanti. Di sini kan nomor nilainya saya masih buatnya manual ya. Nah, di sini konsepnya adalah Anda masukin nomornya, nanti di sini sama, ini kebetulan data mahasiswanya masih cuma satu, kita pilih, nah datanya tampil di sini. Nah, jadi berdasarkan pilihan ini datanya di sini. Data mahasiswa itu adanya di tabel mahasiswa di sini, ya, datanya ada di sini. Nah, kebetulan satu. Jadi apapun yang Anda isi di tabel mahasiswa, nanti dia akan tampil di dalam relasinya ke dalam data mahasiswa. Begitu juga untuk mata kuliah, seperti itu, sama. Seperti ini. Nah, saya tampilinnya di sini ada mata kodenya, ada namanya, di sini ada SKS. Kenapa saya butuh SKS? Karena di dalam sistem yang di Excel yang saya kasih kemarin, di situ cuma ada nilai huruf A, B, C, D, E, sama TL. Jadi kita butuh yang namanya adalah SKS. Berarti nanti di sini ada codingnya. Jadi kalau misalkan Anda pilih SKS-nya itu 2, nilainya A, ya, berarti nilai mutunya adalah 4 dan bobotnya adalah 8, jadi otomatis. Dan keterangannya sangat memuaskan. Jadi datanya dari mana? Jadi seperti ini. Kalau dia A, berarti ada logika if di sana. Jika dia A, ya berarti mutunya adalah 4. Jika dia B, 3. C 2, D 1, E itu 0, TL juga 0. Nah, lalu bobotnya datangnya dari mana? Kita coba aja ambil A. 4, mutunya 4, SKS-nya 2, berarti bobotnya adalah 8. Berarti mutu dikali SKS. Ya, kita klik lagi ini, 3 kali 2 itu adalah 6. Berarti di dalam huruf itu nanti akan ada yang namanya logika pemilihan. Jikalau dia A atau B atau C atau D, ya, atau sampai TL, intinya turunannya adalah 4, 3, 2, 1. Nah, di mutu, untuk mendapatkan bobot itu adalah mutu dikali SKS. Sedangkan keterangan itu ada sangat memuaskan, cukup memuaskan, tidak memuaskan, gagal, sama tidak lengkap. Jadi kalau dia di E, dia gagal, ini adalah tidak lengkap. Ya, itu konsep penilaiannya. Jadi nanti kalau kita simpan, ya datanya berhasil disimpan, nah datanya sudah berhasil masuk ke poin yang ada di sini. Begitupun kalau Anda update, kalau Anda delete, sama seperti sebelumnya. Nah, jadi kita edit, ya kan datanya akan masuk ke sini kembali. Oke, itu yang akan kita bahas ya. Kemarin kita sebenarnya udah bahas ini, cuman di sini ada pembaruan, di sini satu. Jadi di dalam konsep ini ada keep yang secara aktif saat dia dipilih. Begitu juga untuk yang mata kuliah sama mahasiswa, ini ada 2 item. Berarti konsepnya sama sih kayak kemarin, ya, cuman ada 2 yang harus kita buat di sana. Oke, kita lihat. Oke, pertama di sini adalah konsepnya sama persis kayak kemarin. Kita butuh 2 buah data. Yang pertama di sini pasti master nilai ya. Berarti kan kita punya masternya udah ada 5 di sini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang kita buat. Oke, ini codingnya sama persis kayak kita buat mata kuliah kemarin, cuman ada agak banyak, dan di sini saya ada menambahkan yang namanya adalah relasi. Nah, ini kita ada pahami ini di sistem basis data kemarin. Bagaimana caranya menggabungkan ini ada 4 buah ya, ada 4 buah
tabel ya menjadi satu buah tampilan view. Nah, jadi ini dia, kita bahas dari sini. Kita bisa lihat ini tergantung apa yang ingin kita tampilin aja sih. Kalau tabel nilai itu kan cuma ada nomor, NIM, kode, MK, SKS, lalu ada nilai huruf, nilai mutu, bobot, sama keterangan. Cuman di situ saya ada menambahkan nama mahasiswa, nama mata kuliah, SKS, kode dosen, nama dosen. Jadi di sini ada poin yang ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu ini, ya ini maksudnya adalah pertama, kita bisa bacanya dari sini aja. Ya, karena nanti di sebelah juga saya ada buat seperti itu. Kita pertama lihat dulu di bagian alias di sini. Kita bisa lihat, saya punya tabel nilai. Saya kasih aliasnya adalah A, tabel mahasiswa B, tabel mata kuliah C, tabel dosen D. Jadi A nilai, B mahasiswa, C itu adalah mata kuliah, D adalah dosen. Lalu di sini saya tampilkan data yang ingin saya sesuaikan dengan data yang ada di sini saja. Ya, pertama select A nomor nilai, berarti tampilkan atau pilih nomor nilai yang berada pada tabel nilai. NIM yang ada pada tabel nilai, nama mahasiswa itu ada pada tabel mahasiswa, kode mata kuliah yang kita relasikan itu adalah pada tabelnya nilai. Ya, karena kode MK itu kita simpan di tabel nilai. Lalu ada nama mata kuliah itu di tabel mata kuliah, ini dia. Ini C tadi. Ya. SKS juga sama. Kode dosen juga sama. Nah, kenapa kode dosen nggak ada di A? Ya, karena kan kode dosen nyimpannya di tabel mata kuliah. Nah, tabel mata kuliah itu kan adalah C. Ya, makanya kode dosennya yang ada di C. Biar dia bisa berelasi ke nama dosen yang ada di D. D itu adanya di tabel dosen. Di sini dia adanya. Oke. Berarti tampilkan nilai, NIM, nama, kode, nama mata kuliah, SKS, kode dosen, nama dosen, nilai huruf. Nilai huruf itu di A juga, nilai mutu di A, bobot itu di A, keterangan di A. Baru from tabel, berarti kan dari tabel. Pertama induknya adalah nilai. Makanya from yang pertama adalah nilai. Join yang pertama saya buat adalah tabel mahasiswa. Di mana antara tabel nilai dengan tabel mahasiswa itu yang menghubungkannya adalah NIM yang ada di tabel nilai, NIM yang ada di tabel mahasiswa. Lalu join yang kedua adalah ke dalam tabel mata kuliah. Nah, jadi from-nya cuma satu di sini, cuman join yang pertama berarti ke sini, join yang kedua itu ke sini, ya, di mana yang menghubungkannya adalah kode MK dan kode MK. Join yang keempat, ya, yang ketiga berarti ya. Join yang ketiga berarti dia ke tabel dosen. Join tabel dosen. On-nya otomatis adalah ke C. C tadi adalah tabel mata kuliah. Nah, kode dosen sama dengan kode dosen. Berarti dihubungkan. Nah, jadi hubungan antara nilai. Nilai berarti terhubung ke mahasiswa dan mata kuliah. Sedangkan mata kuliah itu terhubung ke dosen. Kira-kira seperti itu. Nah, barulah ditampilkan di sini. Ini dia untuk menampilkan datanya, karena yang ditampilkan adalah 12 field, berarti kita masukin semuanya. Nomor, NIM, nama, kode MK, nama MK, SKS, kode dosen, nama dosen, nilai huruf, nilai mutu, nilai bobot, sama keterangan. Itu harus berurutan. Ya, berurutan sesuai di sini. Kalau enggak ya nanti keacak-acak deh jadinya nanti. Karena urutannya apa? Ini dia. 1, 2, 3, 4. Nih, urutannya dari sini soalnya. Jadi makanya urutannya dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu. Nah, terus step ini sama aja kayak yang sebelumnya. Saya nggak ngejelasin detail lagi. Yang kita simpan kan 7 ya. Karena kalau yang nama mahasiswa itu kan relasi, hanya view data, bukan adanya di dalam tabel. Tabel kita itu tetap sama.
nomor, NIM, kode, nilai huruf, nilai mutu, bobot, keterangan. Jadi nggak ada nambahin yang namanya nama mata kuliah di sini. Nggak ada nambahin nama mahasiswa, nggak ada nambahin dosen, nggak ada nambahin SKS, nggak ada. Tetap feel-nya adalah real dari sesuai struktur dari tabel nilai. Jadi nggak ada perubahan. Dan itu itemnya adalah 7 field. Ya, jadi yang di atas tadi itu kita sebut adalah view. Hanya tampilan data yang tampil, bukan data yang disimpan. Nah, jadi itu view-nya. Ya, nanti kita share nanti filenya biar bisa Anda lihat juga. Untuk update juga ini sama ya, saya nggak ngejelasin detail lagi. Yang jadi parameternya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Karena where-nya itu nomor nilai, jadi kan tidak diupdate. Yang diurutkan 1, 2, 3, sampai 6 itu yang diupdate. Ya, itu dia. Sama kayak kemarin. Kalau delete ini sama persis aja, nggak ada yang dirubah, cuman feel-nya aja. Kan berdasarkan nomor nilai, tabel nilai. Itu aja sih. Lebihnya sama persis, nggak ada yang berubah, hanya menambahkan data. Ya, ini dia. Nanti Anda bisa lihat sendiri nanti saya akan upload langsung. Nah, lalu di bagian desain. Nah, di bagian desain ini memang dia agak lebar. Ini sih sebenarnya tergantung dari yang pengen ditampilin aja. Walaupun nggak pengen nampilin semuanya kayak tadi, itu nggak ada masalah sih. Ya, pasti datanya sesuai gitu. Nah, kalau di sini kan biar nampak aja. Jadi di dalam tabel ini bisa direlasikan, bukan cuma data yang tampil di dalam tabel aja atau yang disimpan dalam tabel, tapi bisa kita relasikan. Nah, yang kita simpan kan di sini adalah yang induknya ya, yang ini nomor nilai, NIM, kode MK, nilai huruf, nilai mutu, bobot, sama keterangan. Untuk pertama, ini kalau desain silakan didesain sendiri, sesuaikan kayak gini nanti ya. Yang pertama ini sama ini itu konsepnya ya sama persis aja kayak kita ngisi tabel mata kuliah kemarin. Oke, kita lihat. Oke. Nah, jadi untuk ngisi ini kita masuk ke sortnya. Saya langsung sortir ke bagian ini aja. Ada 2 poin yang kita buat. Nah, ini dia. Pertama ini untuk tampil combo, berarti menampilkan data ke dalam sini. Atau kalau kita jalanin aja, kita jalanin biar nampak. Oke, ini dia biar datanya nampil ke sini dan biar datanya nampil ke sini, sini sama sini. Oke, sorry. Kita masuk. Kembali ke sini. Oke, pertama ini nih variabelnya namanya adalah JCB mahasiswa. Yang ini JCB mata kuliah. Ya, yang ini sama TXT nama mahasiswa, TXT nama MK, TXT SKS. Oke. Ya, jadi saya masukin ke sini aja karena CRUD data itu sama persis kayak kemarin. Jadi yang kita jelasin yang di sini aja lagi kita review kembali. Ini codingnya sama aja sih sebenarnya sama yang tampil dosen kemarin. Yang membedakan itu ya poinnya yang di sini aja sih. Ini kan codingnya coding ini data ini itu sama kayak ini MK nanti ya. Nah ini list mata kuliah. Nah ini kalau yang udah buat list MK ini sebenarnya sih tinggal di copy aja sih dari sini. Nah ini kan sama aja sih sebenarnya dia dari sini. Cuman yang membedakan itu yang di sini. Kalau ini kan bentuknya kayak gini dan ditampilin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang di sini otomatis kan yang ditampilin kan cuma satu aja. Gitu, nggak semuanya ditampilin. Kalau semuanya ditampilin nanti penuh dia. Nah, selebihnya itu sama kan nih. Ini sama string, stat, result. Anda bisa lihat aja di sini. Sama. Cuman ini kan nggak ada ya. Nah, ini. Nah, ini sama persis. Nah, ini kan cuma diambil yang nama ini aja. Jadi tinggal bisa diambil aja sih.
dan konsepnya ya sama aja. Cuman ini yang membedakan ya, karena kita adalah add item. Jadi coding add item itu data yang didapat dari database itu kan diulangnya while berarti kalau datanya ada 5 diulangnya sebanyak 5 kali dan ditampilkanlah datanya mata kuliahnya yang 5 buah itu. Nah, lalu tampil MK ini adalah sebuah event yang akan terjadi. Contohnya saat Anda pilih, Anda klik ini 1102 klik. Nah, ininya kan berubah otomatis sesuai dengan data yang dipilih di sini. Sorry, nggak nampak. Nah, ini. Jadi saat dia datanya dimasukin ke sini, nah datanya kan berubah di sini. Nah, masuk lagi, nah datanya berubah. Ya. Nah, itu poinnya adalah ini dia. Nah, jadi saat dia ini gunanya adalah nih mengisi ke dalam combo box. Jadi ini adalah metode ya. Isi combo namanya. Nah, combo dari database kalau kita sebut namanya. Sedangkan yang ini adalah event saat Anda memilih data pada combo box itu. Jadi event yang akan jalan saat Anda pilih combo. Makanya di sini codingnya sama aja sih kayak yang di atas, cuman yang membedakan adalah where ini. Ya, berarti kan menampilkan data berdasarkan combo mata kuliah yang dipilih berarti asumsinya. Ya. Nah, jadi yang ditampilkan juga dua. Ini satu nama mata kuliah sama SKS. Makanya itu adalah saat kita pilih ini, nah Anda bisa lihat ini sama ininya, itu dia akan berubah. Nah, ini sumber data jadi 3. Kita klik lagi, nah gitu dia. Nah, kita ke arahin ke atas juga bisa nih. Nah, tuh, Anda bisa lihat sendiri dia berubah. Ya, nah jadi konsepnya adalah eventnya itu adalah pada bagian sini. Lalu di mana dia dipanggil gitu ya? Yang pertama, kalau untuk yang combo ini, itu otomatis kan kita buatnya ada 2. Satu untuk yang mata kuliah, satu untuk yang mahasiswa. Mahasiswa juga pasti kan sama seperti itu juga. Cuma di sini kan dia adalah menggunakan CB mahasiswa. Berarti combo box-nya itu adalah combo box yang ini. Nih, kombonya yang ini. Codingnya sama aja, cuman yang membedakan ini aja. Dan bagian sininya. Karena kalau dia sama kan nggak mungkin. Ditimpa sih sebenarnya bisa aja, cuman eventnya beda nanti dia. Nah, ini MK. Kalian ini saya buat MHS. Ini sama aja, cuman yang bedain itu ininya doang. Codingnya sama, tinggal di copy paste aja, dirubah ini jadi MHS. Sama ini juga kayak gitu. Kayak ini juga sama. Ini jadi tampil MHS saya buat. Nah, ini juga sama. CB get select. Jadi tampilkan data berdasarkan NIM. Maka dari itu, waktu tadi kita pilih NIM di sini kan bulan 1 ya. Di rumah pulang dah. Bulan 21, jadi cuma ini aja. Udah bisa pakai aplikasi. Nah, datanya tampil. Gitu. Ya. Jadi bisa ditampilin 1, bisa ditampilin 2, bisa 3, tergantung dari program yang ingin dibuat. Lalu ini ditampilinnya di mana gitu ya. Yang pertama untuk bagian event ini sama event yang ini itu Bang Dede disisipkan mungkin kemarin. Oh iya, nggak jadi Bang Dede. Disiplinnya itu di kucing bawah ini. Ini komponen ya. Kucing. Karena di sini juga bisa sih. Yang pasti di dalam ini. Nah, di dalam ini. Mau di bawah itu, mau di atas itu nggak masalah. Ini dia. Nah, lalu untuk event yang tampil tadi, itu nampilinnya di sini. Ini, Anda klik kanan, Anda masukin event, nih, di sini dia nampilnya. Nah, ini dia. Mahasiswa, 1, mata kuliah 1. Atau langsung aja diklik 2 kali juga bisa. Nah, itu nampilnya di sini. Nah, jadi event tadi akan bekerja dia di posisi di sana. Gitu. Lalu yang lainnya ya seperti huruf itu kayak gini bentuknya. Nah, ini kan sebenarnya di semester 1 udah kita jelaskan juga ya. Cuman di sini kan konsepnya dia berisik. apa namanya pakai pop gitu ya.
Contohnya aja satu. Dah, dah. Jika CD Di sini. select item Udah sama terus. dengan A. Ini variabelnya namanya J, CD huruf. Berarti asumsinya adalah select item. Nah, berarti kalau misalkan kita pilih ini, kita pilih get select item kan berarti pilih salah satu item-item yang tertulis A, B, kita pilih saja A misalkan. Berarti ini 4, ini 8, ini sangat memuaskan. Itu datangnya dari group yang pertama. Oh. Yang pertama, berarti misalnya dia A. Dengan A ya. D butuh Ini tes nih. 4. Karena kan tadi kita bilang A itu 4, B 3, Apa lah bang? Iri. C 2, Tanu. D 1, Ya. E 0, Punya aku ikut jadi. juga 0. Nah, terus ini adalah untuk melakukan proses perkalian. Kenapa di sini butuh parse integer? Nah, ini sedikit tambahan, mungkin kemarin belum dijelasin. Parse integer itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkonversi. Ini kan adalah teks. Walaupun kita sebutlah di sini angka, ya di sini kan isinya adalah angka ya, 2, di sini ada 4 gitu. Tetap itu adalah sebuah teks dia namanya. Mau dia 1, 2, 3 gitu. Dia tetap namanya adalah teks. Jadi agar teks itu dibacanya adalah integer. Jadi kalau sistem itu biar ngebacanya itu integer, maka dari itu kita butuh metode parse integer. Nah, ini pembukanya, ini penutup. Jadi ini di dalam integer parse integer. Merubah sebuah nilai menjadi integer. Nah, jadi misalkan di titik ada itu datanya. Baik, Pak. Ini sebenarnya kita bisa lihat aja ini sebenarnya angka. Cuman kalau di sistem dia tetap bacanya itu adalah teks ya. Nah, jadi dia tetap teks. Ini juga tetap teks. Ini juga tetap teks. Jadi dikonversi dulu gitu. Jadi kita konversi teks itu menjadi integer. Nih, teks ini jadi integer, dikalikan antara mutu, dapatlah dia ini. Nah, otomatis kan perkalian itu menghasilkan sebuah bilangan bulat atau di sini integer. Makanya di sini tipe data bobot itu integer kita buat. Nah, tetapi bobot itu diletakkan di dalam teks. Nah, maka untuk perkalian menjadi integer, menjadi string kembali, jadi teks kembali dengan string value of. Ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk mengkonversi apapun bilangannya itu menjadi string kembali. Ya, tipenya tidak bisa langsung dibuat perkalian versi dulu. Itu kalau jadi kalau nanti ketemu namanya ini ya, namanya kalau kita catat aja di sini, namanya adalah convert string. Kalau Anda searching pun di internet deh buat bentuknya kayak gini, string ke integer. Nah, yang ini string value ini integer ke integer ke string. Nah, seperti ini. String ke integer ke string, dibalikin lagi. Nah, kalau sudah dapat, di-set lah teksnya ke si J bobot. Kalau udah juga sangat memuaskan, di-set lah teksnya ke teks keterangan. Sama yang lainnya juga kayak gitu. Tapi ini 3. Bedanya ini 2, ini 1, ini 0. Dan yang di bawah juga 0. Yang membedakan hanya itu aja. Ini juga sama. Keterangannya gagal, tidak lengkap, gagal, tidak memuaskan, memuaskan, sangat memuaskan. Jadi ya saya buat 1, ya saya copy paste aja ke bawah lagi. Cuman saya rubah jadi A, B, C, D, E, 4, 3, 2, 1, 0. Sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, tidak memuaskan, gagal, sama tidak lengkap. Itu kan ada di HX masing-masing.
Ya, itu sih yang ini yang ditambahkan sih kalau pada bagian sini. Makanya waktu proses pencarian itu kita pilih A, nanti langsung ngali dia dan langsung ngeproses. Kalau proses simpannya itu ya sama aja sih kayak sebelumnya. Nih, yang di bagian simpan ini sama aja sih kayak sebelumnya. Saya nggak ngejelasin lagi lah kalau ini ya. Ini kan tinggal disesuaikan aja dengan kolom-kolomnya. Tinggal disesuaikan aja dengan desain ini. Yang disimpan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini itu nggak disimpan. Ini juga nggak disimpan. Ini nggak disimpan. Kenapa? Ya itu cuma tambahan aja. Kalau Anda nampilin NIM aja gitu. Nama di sini nggak kita tambahin sebagai fasilitasnya, ya kan nggak tahu ini NIM ini bener nggak namanya ini gitu. Ya makanya kita butuh ini juga nama mahasiswanya. Mata kuliahnya juga sama. Kalau nggak ditampilin kan nggak nampak nanti, nggak bisa juga diproses gitu. Kalau untuk update juga sama aja sih kayak kemarin, sama aja. Ini kan satu paket deh ya, satu set, satu update sama. Jadi nggak kita jelasin detail lagi. Hapus juga sama aja sih. Nih, kayak kemarin juga. Yang pasti di sininya master nilai. Master nilai itu aja sih yang dirubah. Nggak ada perubahan itu. Yang keluar juga sama persis, nggak ada yang dirubah bahkan ini untuk keluar. Karena konsepnya kan cuma dispose aja. Udah, ini sama persis, di copy paste juga sama aja. Yang diklik di sininya juga itu sama aja. Oke, bentar ya. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ini yang di sini itu juga sama aja sih. Even mouse click bersert ya. Nah, di bagian search. Nah ini codingnya sama aja kayak yang saya jelasin tadi di sebelah ya. Cuman saya tambahin where di sini. Nah, where anim. Oke, ini sama aja. Cuman ini kan karena kolomnya ada 12 ya, makanya ini 12. Jadi itu sama aja, cuman penambahan kolom aja. Jadi nggak saya tambahin detail kali. Versinya juga sama. Gitu aja sih paling. Di button, oke. Di shop. Nah ini tadi. Ya ini juga sama aja sih sebenarnya. Cuma di sini saya hilangin di sini yang di bagian catch-nya saya hilangin karena sorry, karena ada beberapa poin tadi yang agak sedikit apa dia trouble deh, jadi dihilangin aja catch-nya. Jadi intinya sih waktu kita masuk ke sini nih di sini sorry tadi nggak ke hidup ininya scriptnya. Nah ini sama aja sih ya, cuman disesuaikan aja sama komponen-komponen yang dipakai di tabel master atau tabel nilai. Cuman di sini saya ini catch-nya saya hilangin. Jadi tadi saya coba mungkin karena tabelnya kebesaran, JTable-nya kebesaran, jadi yang diklik itu nih. Nah, jadi yang diklik waktu di sini itu, nah waktu di sini tadi mungkin waktu yang pertama itu sebenarnya dia ngeklik gitu tuh. Jadi harus diklik lagi. Nah kayak gini kan biasanya kan kayak gini juga nih. Nah jadi ininya nggak bisa nge-scroll besar, jadi kalau pengen buat memang harus dilebarin ininya formnya. Nah sama lah kayak gini, tinggal diupdate. Nah ini dia yang tadi event tadi. Ini A tinggal diedit jadi A. Nah dia kan berubah jadi A gitu. Oke, itu sih. Ya, mungkin ada yang ditanyain. Stop dulu. Nah, oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya mungkin kalau yang nggak bisa dicobakan ya silakan nanti saya share juga nanti filenya sekalian langsung.
Ya, karena ini saya lihat udah pertemuan ke-15 sedikit lagi ya, sedikit informasi. Ini udah pertemuan ke-15 ternyata. Dan PL-nya itu sebenarnya udah selesai sih ya, karena kan memang tabelnya cuma sampai data nilai. Kita udah punya 5 form yang udah kita selesain. Nanti kita akan share nanti PL-nya ya, biar nanti kalau yang udah buat, ya kemarin ada juga yang temannya udah buat soalnya. Udah mungkin tinggal disesuaikan aja dengan konsep yang pengen kita jelasin ini. Terus untuk ujiannya mungkin nanti silakan aja sih, bukan silakan ya, salah. Kalau untuk ujiannya mungkin nanti kita tunggu aja sih gimana keputusan dari kampus ya. Saya juga bingung sih, karena saya jelasin pun nih coding ini paling cuma ada 2-3 orang yang bisa nyobain gitu. Sama di kelas sebelah juga kayak gitu. Jadi mungkin Betul, gimana Pak. nanti konsep ujiannya, apakah kalau kalau program sih pasti ujiannya coding sih biasanya. Cuma nanti tergantung dari kampus lah ya, dari direktur nanti apakah nanti ada tugas yang harus Anda kerjain ya, atau apa yang harus dilakuin gitu. Karena tadi dapat informasi juga yang pasti Pekanbaru udah ada peraturan baru soalnya ya, yang PSBB itu. Jadi pun nggak akan bisa dalam waktu cepat ini Anda bisa ke kampus. Kalau nggak salah sampai April ini peraturan PSBB. skala besar itu untuk sosialnya, PSBB-nya itu dibatasi. Ya mungkin ya kita nggak tahu sih ya sampai kapan. Katanya kemarin sampai tanggal 19. Cuman karena ada kejadian yang semakin besar ini, ada peraturan baru lagi gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyain dulu. Silakan dihidupin mic-nya kalau misalkan ada yang ditanyakan. Silakan. Nggak ada? Paman. Ini Gunawan tadi. Nah, mana nih? Bentar. Oke, silakan. Ada yang ditanyain? Dagun tanya. Dagun tanya. Oke, gimana? Ada yang ditanyain? Itu Pak, misalnya kita ujian, Pak. Dengar. Itu ujiannya kayak mana, Pak? Misalnya kita ujian nih, udah pasti ujian online nih, Pak. Ya.